Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gerbang Horor Raga Sukma. Saya selaku author Kemala, Webtoon Kemala, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada Kemala, baik dengan cara membacanya saja, lebih syukur lagi kalau mau nge-share, dan lebih syukur lagi kalau membacanya beli koin. Nah, karena itu menambah pundi-pundi penghasilan kami. Nah, mau menginformasikan satu hal lagi, bahwa Kemala saat ini punya Discord. Discord itu kayak semacam apa sih sebutannya ya? Aplikasi dan web juga ya, untuk ngumpul bareng-bareng sesama kita penikmat Webtoon Kemala di situ. Jadi teman-teman nanti saya lampirkan aja di link di deskripsi ya. Kemarin sudah saya umumkan juga di media sosial saya, atau bisa langsung ke bit.ly/discord/kemala. Nanti di bagian ending lah, saya kasih gambarnya, saya kasih tulisan linknya. Nah, langsung saja sekarang saya mau berbagi cerita. Ini saya dengar ceritanya dari seorang teman saya yang berprofesi sebagai bidan. Tapi bukan dia yang ngalamin, maksudnya dia punya cerita tentang temennya gitu. Jadi dia punya temen yang sesama bidan dan mengalami kejadian mistis. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2006 apa ya? 2007. Pokoknya dia itu senior saya, sudah lulus lebih dulu, terus kerja praktek apa sih istilahnya, saya nggak tahu deh, pokoknya apa penempatan udah. Pokoknya saya mau cerita karakternya yang mengalami kejadian ini. Namanya Suci, Mbak Suci, ya Suci aja lah. Suci ini sudah menikah, baru menikah. Dia menjadi bidan, berarti udah dapat, saya kurang tahu sih kalau lulus bidan itu maksudnya ada sertifikasi dia sebagai bidan gitu, terus penempatan atau apa saya nggak ngerti. Dia itu sekolahnya di daerah, saya nggak tahu daerahnya, tapi dia ditempatkan di daerah Kecamatan Maos, Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Cuman kayaknya sih di desa ya. Jadi dia itu bidan, baru menikah, ditempatkan di daerah Maos, di kecamatannya Maos, kecamatannya. Tapi kayaknya di desanya gitu, saya kurang tahu persisnya. Nah, mungkin saya perlu ceritakan dulu backgroundnya si Suci ini ya, karena nanti ngaruh banget ke cerita yang akan dialami oleh dia, cerita mistisnya. Suci itu anak pertama perempuan, dan dari keluarga tidak mampu, sehingga dia itu dirawat oleh masih saudaranya gitu, tapi nggak di keluarganya. Jadi dia sejak kecil itu udah dirawat sama buliknya yang tinggal sama mbahnya. Berarti ada mbahnya Suci tinggal sama buliknya sama Suci ini. Nah, sampai dia SMP, SMA, sampai kemudian bersekolah di jurusan kebidanan ya kan, sampai lulus. Jadi dia lebih akrab dengan neneknya, dengan buliknya. Bulik itu tante, dan tidak akrab dengan keluarganya. Nah, Suci itu punya adik yang kemudian membuat derajat keluarganya itu tinggi, karena adiknya ini entah kerja di Arab apa ya, saya kurang tahu lah. Pokoknya intinya rumahnya jadi diperbaiki, sementara Suci enggak gitu. Jadi kayak pas lagi miskin, Suci dibuang, terus keluarganya lambat laun menjadi mampu gitu, tapi Suci ya sudah mandiri gitu sampai menikah, kemudian ditempatkan suatu ketika setelah lulus itu ditempatkan, jadi kayak pada penempatan ke suatu desa di wilayah Maos, kecamatan Maos. Silahkan googling aja keberadaan lokasinya, tapi nggak detail ya, saya juga nggak tahu tempatnya di mana. Ini Suci baru menikah kondisinya, masih baru lah, masih pengantin anyar gitu, pengantin baru gitu kan. Suaminya itu kerjanya kayak nganter-nganter tahu kan, ada yang kalau kita ada orang nganter ke warung-warung tuh, di situ nganter rinso
nganter apa tuh namanya, produk-produknya. Kalau sekarang mungkin distributor kali, cuman ini pakai motor nganter-nganter. Saya kurang tahu sih profesinya seperti itu, apa namanya ya, distributor kali ya, sebutlah distributor. Jadi suaminya itu distributor, dia ngambil dari pusat gudang lalu dioper di drop ke warung-warung. Suaminya ini apa ya istilahnya, wilayah asalnya, daerah asalnya tuh tidak terlalu jauh dari Maus, sehingga dia tuh sudah hafal medan. Sementara Suci ini dari timur sana, Jogja gitu-gitu, saya lupa deh pokoknya daerah mana itu, sekolah perawatnya pokoknya dari jauh lah ditempatkan di situ. Nah, suaminya ngikut karena lebih fleksibel pekerjaannya. Oke, sekarang kita bicarakan lokasi rumahnya. Jadi dia ditempatkan di satu rumah, dia ngontrak rumah yang deket sama daerah puskesmasnya, bukan puskesmas ya, bidan, praktek bidan gitu loh. Cuman dia belum punya wewenang, dia ikut dokter. Jadi di situ ada, katakanlah ada bidan siapa yang senior, nah dia kayak bidan juniornya di situ. Yang jadi problem adalah tempat atau rumah tempat dia tinggal. Rumah itu angker, dan angkernya ini rumahnya sebetulnya biasa, tidak terlalu suram juga, tidak terlalu bagus juga, biasa aja. Dan untuk kantong orang yang baru nikah terus baru dapat pekerjaan, yaitu cukup oke lah. Suci bekerja sama dengan suaminya menyewa di situ. Ya sudah, mau menjalani hari-hari. Oke, kita mulai dari awal. Dia langsung baru pindah. Suci sudah terbiasa mandiri sehingga tidak ada urusan sama keluarganya ya. Ini nggak ada urusan sama bapak ibunya, belum. Nanti akan ada urusan ke sana. Suci berangkat ke Maus itu beberapa bulan sebelumnya itu neneknya meninggal. Pokoknya ada peristiwa meninggalnya neneknya. Sebetulnya dia masih berkabung, dia tapi baru menikah, tapi harus pindah ya gitulah. Jadi complicated, perasaannya campur aduk, dan mungkin itu mempengaruhi ke psikologinya di mana tempat dia tinggal. Dia sampai di rumah itu bareng suaminya, dan tibalah hari pertama. Hari pertama itu suaminya sudah survei, sudah tinggal lebih dulu, artinya sudah aman ya, maksudnya sudah dicek sebetulnya nggak ada apa-apa nih, bener-bener rumah biasa banget, tidak terlihat tanda-tanda apapun. Nah, suatu malam suaminya itu ya tidur di situ, Suci belum mulai bekerja, mimpi Suci ini didatangi neneknya dalam mimpinya. Dia bilang kayak gini neneknya, Dok, kamu mulai sekarang hati-hati kayak gitu. Bingung, kenapa nek kayak gitu. Kamu nggak usah ikut-ikutan ya kayak gitu. Jadi ada semacam warning dari neneknya, kamu nggak usah ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan apa nek gitu kan, sampai bingung Suci. Terus ikut-ikutan kayak gitu. Nah, neneknya tuh nunjuk ke satu lapangan di bawah, di lapangan yang luas itu ada satu pohon. Di bawah pohonnya itu ada kayak semacam kucing tapi besar, mungkin kucing hutan kali, banyak lagi makan domba, berebut gitu. Wah, ya, kamu jangan ikutan kayak gitu. Bingung Suci dong, apa itu kayak gitu. Jadi apa sih ini, nggak ngerti kayak gitu, maksudnya apa kayak gitu. Meskipun itu punyamu, kamu nggak usah ikut-ikutan. Kebangun akhirnya di suatu pagi, nggak mistis ya, mimpinya biasa aja. Ceritalah ke suaminya, aku kok mimpi kayak gini yang didatengin nenek. Ya kamu kangen paling. Oh ya mungkin kayak gitu. Oke, lanjut. Dia masih bertugas akhirnya dia mulai pengenalan, dia nyampe ke tempat dia praktek sebagai bidan. Tidak ada hubungannya nih cerita ini dengan peristiwa di lokasi tempat dia bekerja pada awalnya. Jadi cuma datang ya biasa aja, ngobatin apa segala macam. Nah, tapi nanti lambat laun rumah itu kayak mengamplifikasi, memberikan gelombang semacam pancaran gelombang negatif yang membuat Suci itu jadi berhalusinasi, kayaknya sih berhalusinasi. Jadi hari itu dia berangkat ke tempat namanya, sebut saja Bidan Nur misalnya. Ada tempat lokasi praktek namanya Bidan Nur. Nah, Bu Bidan Nur ini udah ya mungkin levelnya dokter kali ya, tapi sebetulnya bidan mungkin ya. Nah, si Suci ini ikut di situ. Di situ dia kenalan. Ternyata dia nggak satu-satunya bidan yang di situ. Itu gede. Jadi kayak rumah bersalin yang besar, dimiliki oleh seorang senior yang namanya Bu Nur misalnya ya. Terus dia kenalan sama yang lain.
bidan di situ ada 2 bidan dan berapa perawat itu. Yang pertama diajak kenalan saja bidan yang lain ya. Sebut saja namanya Silvi ya misalnya. Si siapa namanya? Si Suci ini kan waktu kenal nama Silvi nanya-nanya, kamu tuh tinggal di situ kok berani sendirian? Loh enggak, aku sama suamiku. Oh gitu. Oh ya udah, aku nggak pernah lihat ya, suamiku tuh berangkatnya pagi. Jadi berangkat pagi, terus nanti pulang sore karena ngambil di gudang kerabat apa lah. Jadi nanti nyetok barang. Oh gitu. Hati-hati ya, itu soalnya rumah itu udah lama nggak ditempati, lama banget. Takutnya bukan masalah hantu, tapi takutnya nanti ada ular masuk atau apa gitu. Karena oh ya ini perlu saya ceritakan juga. Jadi rumah itu lantainya tuh keramik hitam. Ini suaminya nggak cerita ya, nanti lah. Pokoknya intinya si omongan si Silvi itu ngasih hati-hati ya, soalnya itu tadinya rumah itu sebelum kamu datang, sebelum kamu sewa itu sekelilingnya tuh kebun tinggi kayak gitu, penuh, terus baru dirapiin beberapa bulan kamu baru datang nih kayak gitu. Aku juga bingung, oh ternyata kamu tuh yang nempati di situ. Ya hati-hati aja gitu. Oh oke kayak gitu. Udah nih sampai situ doang nih perkenalannya. Pulanglah Silvi. Malam-malam. Nah ini aneh. Malam-malam dia nunggu suaminya pulang, nggak lama nggak pulang, hujan. Waktu itu ini katakanlah malam kedua atau malam ketiga lah. Pintu rumahnya tiba-tiba diketok, dok kayak gitu kan. Siapa ya kayak gitu. Ini kan tempat baru bagi dia, asing maksudnya, dia nggak, ini siapa, malah bertamu malam-malam hujan-hujan lagi, suamiku belum balik, berani nggak ya. Terus ada suara, assalamualaikum Bu Bidan, tolong kayak gitu kan. Kok tolong kayak gitu kan. Terus dibuka sama si Suci, ada apa ya, itu ada yang mau melahirkan di tempatnya Bu Nur, Bidan Nur. Loh ya kan di sana ada Bu dokternya, kosong tadi, ini sekarang ada yang mau lahirkan, yang datang itu perempuan, jadi katakanlah mungkin bulenya dari orang yang mau lahirin ini. Oh masa nggak ada bidan lain kan itu, tapi udah malam Bu, itu kalau saya kesana saya nggak punya kuncinya, sebentar ya saya harus ngontak bidan Nurnya. Nah jadi bidan Nurnya itu tinggal di situ sebetulnya, makanya aneh kok bisa itu tempat bersalin yang dimiliki oleh personal memang besar, tapi kok nggak ada yang bukain, malah nyampernya ke bidan yang baru ini, si Suci ini kan. Suci kan nggak tahu ini siapa, maksudnya lu siapa gitu, emang lu tahu gue gitu loh ibaratnya. Emang tahu saya di sini sebagai bidan, orang saya baru berapa hari gitu, atau mungkin nyebar kali ya. Tapi tau nggak pikir panjang ya, naluri bidannya dia langsung, sebentar Bu saya packing berdandan dulu lah ibaratnya. Terus baru dia lari, hujan-hujan masuk ke ruang dan bener emang ada. Cuman anehnya ya cuma berdua itu aja, ibu-ibu satu, mungkin emaknya, terus ya mendampingi anak seorang ya ibu-ibu muda lagi mau lahiran dan udah berdarah-darah. Waduh kayak gitu kan, panik lah si Susinya. Sebentar saya kontak bidan Nurnya ya. Saya udah itu rumahnya ketutup gelap, lihat aja gitu. Dan bener, dari kan itu dalam satu komplek perumahan, ada bangsal bidan gitu, bangsal lahiran lah ya. Dilihat gelap gitu. Terus untuk memastikan sebentar soalnya saya baru banget nih kan, dia baru katakanlah bidan kemarin sore itu kan, nggak berani gitu kalau ada penanganan, mana udah pendarahan, lari ya si Suci ini, lari gedor, assalamualaikum gedor itu ya, sampai gelisah, maksudnya dia sampai gelisah, kok nggak keluar sih orangnya. Perasaan dia si Bu Nur ini nggak pernah kemana-mana deh, maksudnya kondisi gawat darurat begini nih kayak gitu, masa apa sedesa itu tempat ini sampai bidan segitu susahnya gitu ngebangunin bidan gitu loh. Padahal di waktu siang ya aktif biasa, ini malam-malam suaminya belum pulang ya si Suci ini, dia langsung balik lah ke tempat bangsalnya, ke satu kamar tempat lahiran. Udah bantuin aja lah, tolongin, udah kesakitan, dibantuin ya sebisanya. Saya tidak tahu detailnya, tapi yang diceritakan oleh teman saya sih sampai bantu lahiran, sampai keluar bayinya udah gitu. Terus saya bersihin dulu semuanya, bayinya dibersihin, lahir biasa beneran, itu real kayak gitu, terasa real gitu ya. Udah ya di timang-timang itu udah ya, kami mau pamitan, kami nggak mampu. Nah jadi gini,
di kampung katanya nih, saya nggak tahu ya pastinya kayak gimana, tapi katanya kalau di kampung itu iya kalau lahiran dulu, ini kan ngomongin dulu ya, belum ada kartu Indonesia Sehat atau BPJS, mungkin nggak tahu ding udah ada apa belum, tapi di kampung itu masih ya kayak terima kasih lah udah bantu lahiran. Karena dari kostumnya, dari apa itu benar-benar orang nggak mampu gitu. Dia bingung lah si Sucinya ini sampai beres ya urusannya, sampai orang sampai ngebedongin bayinya gitu. Udah kami mau pamit, loh Bu masih hujan, apa nggak sebaiknya nunggu di sini kayak gitu. Nggak apa-apa, kami mau ini mau langsungan. Jangan sebentar, saya pulang dulu. Si Suci bilang, saya pulang dulu, saya ambil entah selimut entah payung, nanti istilahnya kayak buat pulang lah untuk supaya bayinya nggak kedinginan. Ibu tinggal di mana? Deket situ, sama ngomong sama si Suci, isi ibunya sama si anak yang baru ngelahirin ini gendong bayi deket. Nah cuman si yang lahiran ini nggak ngomong sama sekali. Jadi kayak juru bicaranya si emak-emaknya ini. Udah sebentar Bu ya, lari lah si Suci itu. Lari, ngambil selimut apa-apa, packing, ketemu suaminya. Nah di situ suaminya pulang, loh mau kemana? Ini mau ngantar selimut ke ini rumah bersalin. Nggak jauh ya, katakanlah berapa sih ya? Berapa ya normalnya? 50 meter lah. Ngapain malam-malam? Kok kenapa kamu yang repot? Bukannya di sana ada alat-alat perlengkapan buat lahiran ya, ngapain kamu yang ribet sih gitu. Enggak, tadi tuh Bu Bidan itu nggak respon, nggak kebuka pintunya gitu. Ini aku mau nolong dulu ntar, we talk later, ntar lah kita ngobrol, bye gitu. Lari suaminya karena penasaran, ngapain, janggal ngerasa janggal, diikutin. Tapi setelah Suci lari terburu-buru ya, suaminya lari ngikutin malam-malam ya, dan si Sucinya tuh nggak pegang senter, nggak pegang apa, cuma payungan, lari kayak gitu. Suaminya ngikutin, nggak pakai payung, lari ngikutin, mungkin kayak sampai lupa nggak nutup pintu apa karena ngerasa aneh gitu, diikutin. Betapa kagetnya pas bingung suaminya ngeliatin si Suci itu di depan. Nah itu kan si tempat bersalinnya itu ada pagernya aslinya. Tadi udah kebuka ya waktu Suci datang ke situ, dimana sama ibu-ibu tadi. Itu ketutup yang kalau mau ngakses malam itu langsung ke rumah bidan, itu lewat belakang lah. Bingung dong Suci berdiri di situ payungan sambil terbengong-bengong, pelongo gitu. Suaminya nyamperin, ngapain kamu di sini, kok diem aja kayak gitu. Tadi ini pintu kebuka loh, sekarang kok digembok. Loh emang digembok ini kalau bukan digembok, maksudnya dikunci lah ya, tertutup gitu. Orang tadi aku tuh lewat sini ketutup, nggak ada kamu, makanya aku heran. Aku pulang kamu nggak ada, tiba-tiba kamu muncul, kamu bilang dari tempat lahiran, orang ketutup tadi. Terus betapa kagetnya Suci yang dilihat di rumahnya Bu Bidannya nyala lampunya. Saking nggak percayanya, Suci tuh lari ke rumah Bu Bidan untuk memastikan. Duduk, assalamualaikum, gue buka pintunya. Bu Bidannya muncul, Bidan Nurnya, Bu Nurnya. Ya ada apa Mbak Suci ya gitu. Bu tadi ada yang lahiran ini ya gitu, dilaporin lah apa yang barusan dia alami. Oh enggak ada itu gitu. Saya nggak tahu ya apa nggak ada itu, coba saking penasarannya juga. Terus boleh nggak Bu bantu dicek tadi, soalnya di kamar katakanlah nomor 3 gitu. Oh ya sudah, ayo dicek. Ada suaminya, ada Bu Nur, mungkin ada suaminya Bu Nur juga, ramean lah ngeceknya. Dibuka, bersih, rapi, masih terkunci, nggak ada bekas lahiran sama sekali. Padahal tadi Suci yakin banget, tadi aku mandiin bayi itu di sini, aku motong tali hari-hari, aku motong apa, ini semuanya di sini, kok nggak ada bersih gitu. Nah suaminya ini kan, kalian bayangin ya, punya istri yang kayak gitu, berhalusinasi kayak gitu kan. Mungkin suaminya ngerasa, waduh ntar dikira gila lagi nih, mana baru beberapa hari kerja lagi kayak gitu kan. Terus mungkin kecapean Bu, istri saya, tapi nggak apa-apa lah kayak gitu. Jadi kayak diterangkan. Ini sih Sucinya bukannya mengikuti skenario suaminya, pura-pura kayak oh iya kayaknya saya berhalusinasi gitu loh ya. Enggak, malah tadi Bu bener saya
ini kok ngebantuin orang lahiran kok asli sumpah di sini ini gini. Suaminya tuh makin gimana ya, perasaannya mungkin kayak aduh stop it kayak gitu, nanti kamu disangka macem-macem nih pikirannya. Terus untungnya sih Bu Nurnya tuh kayak bijak gitu loh. Oh ya udah nggak apa-apa Pak, ya mungkin kecapean mbaknya gitu, udah sekarang balik aja Mbak Suci ke rumah, terus suaminya tolong dibantu. Udah ini ngerasaannya kok aneh sih kejadiannya. Oke, ini kejadian mistis yang pertama. Hari itu tahun itu tuh sudah ada handphone apa segala macam ya. Si Suci ini telepon, ini random katakanlah mungkin hari ke 10. Oh ya, setelah kejadian itu dia kan harusnya dia ngerasa kena ganjel ya, dia pengen tuh nyeritain ke teman bidan lainnya, ke Silvi, ke siapapun lah yang ada di situ. Tapi suaminya bilang ini, kamu nggak usah nyeritain yang ini ya, jangan dicerita-ceritain lah gitu. Kalau kamu ngalamin yang kayak gini, lo kenapa gitu? Ya aku perlu, yang lain perlu tahu dong. Nggak usah lah, udah nggak usah katanya. Jadi nanti malah kamu disangka macem-macem gitu sama yang lain. Suaminya bilang gitu. Akhirnya cerita itu berhenti sampai di Bu Nur aja ya yang ngalamin. Oke. Berlalu beberapa hari kemudian, 10 hari lah, beberapa hari gitu, ditelepon si Suci ini sama tantenya yang ada di, sebutlah Jogja ya biar gampang. Tantenya di Jogja, tempat dia dulu tinggal. Keluarganya misalnya di Sleman ya, itu jadi kayak deketan. Cuman ini dia tinggalnya dulu sama tante mbahnya. Kasih tahu Suc, ini sekitar 2 minggu lagi mau ada pembagian warisan. Loh kan bingung, warisan apa? Loh mbahmu itu punya sawah, punya tanah lah, punya properti something lah, mungkin tanah, mau bagi warisan. Kamu itu kehitung sebagai kayak yang dapat warisannya, meskipun kamu cucu gitu kan, tapi keluargamu juga dapat. Nah jadi gini, normalnya itu jadi aslinya yang ada di percakapan keluarga itu katanya gini, pokoknya itu ada, sebutlah sawah itu nanti dibagi-bagi sama rumahnya juga, rumahnya yang Suci dulu sempat tinggalin itu dibagi-bagi tuh, dipetak. Yang nerima itu bukan cucu, anak. Jadi harusnya yang nerima warisan itu ya tantenya, ibunya atau bapaknya Suci lah, saya lupa. Terus sama yang lain-lain lagi, Pak D-nya apa. Nah tapi di list itu, di daftar penerima warisan ada kamu kayak gitu. Soalnya waktu Mbah Sedo, waktu mbahmu meninggal, nyebutin supaya masukin ini. Enggak, bukan banyak. Jadi intinya kamu ada di list itu. Sorry, saya konfirmasi saya ralat. Pokoknya kamu waktu Mbah meninggal kamu ada namanya di list ini. Itu dia lapor ke suaminya. Kita harus balik dulu deh ke Jogja. Lo kenapa? Karena ada bagi-bagi warisan kayak gitu. Loh, terus piye kerjaanmu? Aku juga nggak mungkin nganter nih, sekarang masih lagi katakanlah lagi ribet ini urusan kerjaannya si suaminya. Suci juga bingung, iya juga ya gitu. Gimana ya? Terus dia keinget itu, tapi jeda ya, katakanlah jeda. Misalnya tuh teleponnya pagi, sorenya dia keinget sama mimpi dia pertama kali nyampe di rumah itu, di mana dia didatangi neneknya. Terus dia ngelihat melihat kayak harimau, kucing-kucing besar lagi berebut daging. Itu langsung neneknya kan ngasih tahu, kamu nggak usah ikut-ikutan gitu loh, nggak usah ikut. Oh jangan-jangan ditafsirkan dong, ini jangan-jangan maksudnya aku nggak usah ikut rebutan warisan mungkin. Tapi kan aku nggak rebutan, maksudnya aku cuma dikasih listnya. Jadi nggak ada pretensi apa-apa nih, nggak ada petunjuk bahwa membuktikan bahwa dia itu bernafsu pada warisan itu. Orang dia malah baru tahu ada warisan. Tapi karena ada warning itu, dia nelpon dong tantenya. Tante kayaknya aku nggak usah nerima kayak gitu, karena kan tuh ada keluargaku kayak gitu, nggak usah dikasih listnya kayak gitu. Udahlah nanti biarin itu orang tua aku aja yang ikutan kayak gitu. Waduh nggak bisa, soalnya ada namamu kayak gitu. Ya udah nanti kamu rembuk sama orang tuamu nanti tante ngurusin yang lain lah, kira-kira gitu. Oke. Nah sejak hari itu, sejak momen telepon itu, peristiwa mistis yang sesungguhnya ini, terlepas dari yang keanehan yang pertama ya, ini semuanya berlangsung di dalam mimpi.
Suci itu mulai mendapatkan mimpi atau ya buat ya mimpi lah ya. Mimpinya itu kayak neneknya tuh datang terus tapi kayak mengungkap rahasia. Jadi kayak ini saya harus urutkan. Jadi misalnya mimpi yang pertama sejak hari itu, ini mimpi ya, ini lupain soal pekerjaannya, tapi nanti ngaruh sih. Mimpinya itu dia datang, didatengin neneknya terus ngomong kayak gini, terus ceritalah misalnya kayak kamu tahu nggak kayak gitu. Neneknya datang, yang ini yang pertama banget. Neneknya mendatangi Suci. Ini kan Suci kondisinya kan baru nikah. Nah, berarti masih pengantin baru gitulah, ya masih manja-manja kali. Neneknya datang suatu malam, Suci lagi sendirian, neneknya datang, tapi kondisinya Suci lagi SMA. Di mimpi itu didatengin neneknya. Suci lagi di rumah yang di Jogja itu, didatengin neneknya. Ayo ikut Mbah. Kemana? Ayo ikut kita ke pasar malam kayak gitu. Mimpi doang, mimpi ke pasar malam, ikut ke pasar malam. Terus dia mau naik itu enggak? Mau naik Ferris wheel yang kok bukan komedi putar, biang lala ya namanya. Biang lala lah. Naik biang lala mau enggak? Waduh, Nek udah besar, enggak apa-apa, ayo naik aja. Nenek nemenin kayak gitu. Mimpinya cuma kayak gitu. Oke, ya udah, ayo ikut. Naik, mereka berdua putar biang lalanya. Nah, dari atas tiba-tiba Suci tuh ngelihat ke bawah. Dia ngelihat suaminya, ya pakai baju SMA. Maksudnya dalam kondisi dia masih SMA. Padahal suaminya tuh Suci kenal ketika masih sudah kuliah, sudah di akademi kebidanan itu. Dia ngelihat suaminya di bawah gandeng cewek lain lah. Cemburu itu di mimpi itu. Siapa itu ya? Kok ada cewek lain kayak gitu. Presidennya bilang gini, kamu hati-hati sama suamimu, dia bisa jadi balikan. Loh, itu mimpi ya. Jadi neneknya itu kayak ngasih tahu suamimu dalam kondisi SMA, baju SMA, seragam SMA, malam-malam di pasar malam, jalan gandengan sama cewek lain. Hati-hati ya, suamimu itu bisa balikan. Ingat gak tadi saya di depan ngomong apa? Suaminya itu tinggal di daerah dekat situ, dekat daerah Maus. Tapi gak di Mausnya, katakanlah mungkin masih satu kabupaten Cilacap lah. Nah terus oke lah ya, sampai situ ya. Itu jadi penanda. Balikan apa maksudnya Mbak? Ya kamu hati-hati aja Nduk, kayak gitu. Dijaga ininya, suamimu dimanja-manjain lah gitu. Kok Mbah tahu aku udah nikah? Kan aku masih kecil. Kan di mimpi itu dia masih SMA. Cuman kan yang mimpiin dia, yang saat bermimpi Suci udah menikah. Jadi ada terinception, gue di mimpi ini SMA, tapi kok gue udah kawin kayak gitu loh. Jadi bingung gitu loh. Ketika begitu bangun ya, ini bangun lah, singkat cerita bangun, Suci ngerasa cemburu. Tiba-tiba cemburu, dan bukan cuma cemburu, curiga sama suaminya bangun kayak berangkat pagi-pagi banget. Suci langsung kayak gini, kenapa sih berangkatnya selalu pagi-pagi banget kayak gitu? Loh, ya emang iya gudangnya jauh, emang aku ngambilnya harus pagi, kenapa emangnya kayak gitu? Masa cuma ngambil, kan bisa siangan dikit kayak gitu, kita kan bisa kamu kan bisa sarapan dulu kayak gitu. Ya ini kamu juga harus masak pagi, aku juga makan sarapanmu kan kayak gitu. Jadi mulai kayak pertengkaran gitu. Ini kan cuma mimpi ya, tapi kok bangunnya Suci ngerasa kok gue cemburu sih kayak gitu. Ini nggak diceritain sama siapa-siapa. Mimpi berikutnya itu kurang lebih sama. Jadi kayak neneknya datang lagi, terus kayak membisiki lagi, beda lagi lah katakanlah. Saya sih nggak tahu ya. Pokoknya intinya yang diceritain teman saya sih kayak bertubi-tubi. Tapi nenek ini seperti menanamkan inception gitu, bahwa suami lu tuh kagak kerja, dia tuh di sini tuh ada main sama cewek itu. Jadi Suci itu bangun selalu dengan perasaan marah akhirnya gitu loh. Jadi dan itu gini ya, kalau saya mimpi, kita semua mimpi ya, kadang kalau bangun memang masih ada ya efek mimpinya, kita masih ngerasa wah aneh nih, mimpi masih berasa real gitu ya, sehingga itu membawa pengaruh emosi. Tapi kan kalau udah siang, katakanlah bangun pagi ya kita ya, masih kerasa masih ada efek mimpi. Tapi kalau udah siang, sore, udah lupa dong efeknya. Ini enggak. Suci itu mungkin ya karena di mimpinya tuh bukan cuma sekali gitu ya, bolak-balik gitu. Berhari-hari, berkali-kali lagi. Dengan inception message yang sama, bahwa mbaknya hati-hati sama suami lu gitu. Nah, kan
curiga lah ya ibaratnya ya, sampai kemudian dia nggak kuat lagi, dia harus nyeritain itu, tapi nggak ke suaminya, dia nyeritainnya ke temennya Silvi itu. Ngomong lah aku mau cerita boleh nggak, curhat lah ibaratnya. Curhat apa? Mungkin ini sebenarnya nggak pantas dicurhatin karena ini urusan rumah tangga. Nggak apa-apa gitu. Aku mau nanya, kamu kalau misalnya punya suami tapi kamu curiga dia deket sama cewek lain, itu gimana gitu. Nah si Silvi itu bukannya bijak, malah bilang gini, suamimu itu ini kan dulu tinggal di sini kan, kayak gitu. Ya bisa jadi dia di sini mau CLBK gitu, goblok gak sih? Jadi kan Sucinya makin terpana sih ya, jadi makin anjir ini bener ya gitu. Mendingan kamu buktiin aja, karena kan pasti ada alasan. Padahal ya Suci penempatan di situ juga mungkin randomly gitu. Nggak tahu saya nggak tahu ceritanya. Pokoknya intinya adalah dia jadi dikomporin cari tahu aja nggak mungkin lah itu, kalau kayak gitu udah tanda-tanda tuh kayak gitu, bukan cuma isapan jempol, bukan cuma mimpi, kamu mendingan tanda-tanda. Sehingga itu Suci makin panas. Oke. Beberapa waktu kemudian, ya saya nggak tahu urutannya kayak gimana, maksudnya apakah sesering itu apa enggak, dia hubungannya makin gak harmonis sama suaminya otomatis juga jadi kok dicurigain mulu dah kayak gitu, capek kondisinya, kalau telat sedikit pulangnya kok telat sih kayak gitu loh, jadi mulai keruh gitu. Padahal ini rumah tangga baru kemarin sore nih. Oke, hubungan makin gak harmonis. Terus ditelepon lagi sama buliknya, datanglah telepon lagi, Suci kayaknya kamu tetap harus kesini ke Jogja. Kapan? Aku nggak bisa kayaknya, karena aku udah bilang aku nggak bisa ikutan. Udahlah, aku nggak mau ambil andil harta gitu terhadap itu kan urusannya om tante bapak ibu gitu, orang tua lah. Aku cucu nggak usah ikutan gitu. Ini ditunda karena ceritanya alot gitu. Jadi kayak ini alot nih. Jadi kayak Pak di sana maunya ini, ngambil sawah yang itu, terus pokoknya berantem lah. Jadi kayak kan jadi relate sama mimpinya Suci yang pertama ya. Oh iya ya, aku didatengin mimpi itu sebutannya ya, kayaknya sekarang terjadi nih. Jadi apa yang aku mimpiin kok sekarang kejadian, mimpinya seperti itu gitu, aneh. Oke, ini Suci langsung ngerasa aduh ini beneran nih kayaknya, berarti memang aku dikasih warning supaya nggak usah ikut-ikutan kan. Akhirnya ditutup, itu urusan kalian, gua nggak ikut, stop sampai situ. Berganti hari dan mimpinya kali ini berbeda. Kalau kemarin itu mimpinya kan berisi semacam informasi gosip kali ya sebutannya ya, dengan objek suaminya yang bisa jadi ini suaminya ya namanya juga curiga, pulang telat berangkat ke pagian itu untuk CLBK sama ini SMA teman SMA, cewek SMA yang mungkin dulu dipacarin gitu. Karena suaminya juga nggak terbuka, nggak sampai ceritain itu. Mungkin juga batinnya suaminya ngapain juga orang mungkin ya, ini masih mungkin semuanya. Nah mimpi yang berikutnya bukan tentang suaminya, melainkan orang tuanya. Jadi suatu ketika di mimpi itu Suci ngerasa jadi anak kecil. Dia ngelihat orang tuanya tuh berkelahi, berantem gitu, bertengkar lah, adu mulut itu. Jadi kayak semacam ibunya tuh mengeluarkan kata-kata kayak gini, nyesel gua ngelahirin anakmu, ada semacam kalimat itu. Jadi kayak ngapain juga gua ngelahirin anakmu gitu-gitu. Jadi ada amarah itu. Suci anak pertama ya, jadi dan waktu itu masih kecil. Terus neneknya tiba-tiba di mimpi itu, Suci yang masih sebagai anak kecil tuh muncul sosok neneknya, narik tangannya Suci, ayo Dok, jangan ikut-ikutan kayak gitu. Nah di mimpi itu Suci kayak ngerasa aku kayak nggak pernah deh ngalamin kejadian ini di mimpi loh ya. Dia berarti membangun kesadaran di dalam mimpi, mencoba memastikan itu. Dia di mimpi itu pun dia nanya sama neneknya, emang aku bener ya bukan anaknya ibuku, atau gimana sih maksudnya kondisiku kok aku kayak dibuang gitu. Oh udah enggak, kamu tuh anakku, mbahnya bilang kayak gitu. Udah sampai situ itu jadi tanda pertama. Mimpi berikutnya
karakter orang tua di mimpinya Suci, karakter orang tuanya Suci di mimpinya itu jadi kesannya antagonis. Jadi di situ ada peristiwa yang Suci lihat, entah Suci di situ mewujud sebagai tokoh di dalam mimpi atau tidak, tapi yang dia lihat ibunya itu yang anaknya langsung neneknya ini. Ibunya tuh nyiksa neneknya. Nyiksa tuh maksudnya kayak gini. Nyiksa tuh bukan dalam kondisi fisik ya, nyiksa fisik, tapi kayak nyiksa omongan. Kayak, kamu tuh numpang tahu di sini kayak gitu. Jadi ke ibunya Suci marahin neneknya, ibu kan numpang di sini, kalau ini juga dulu warisan apa kayak gitu. Padahal kalau ngelihat settingnya rumahnya Suci kenapa bagus bener dah. Jadi kayak itu kayak bias gitu, ini di mana settingnya, tapi namanya juga mimpi ya. Tapi dulu ibunya tuh ngemarahin neneknya, yang membuat Suci itu jadi ikutan marah. Kok gitu sih memperlakukan nenek kayak gitu, ibu kok gitu memperlakukan nenek kayak gitu. Dan ini kayak diejek-ejek. Tapi ini kan tidak sesuai dengan fakta, karena faktanya itu ibunya Suci lah yang tidak punya uang, justru neneknya yang kaya gitu. Bahwa kemudian sekarang derajatnya naik itu kan karena hal lain, karena ditolong anaknya gitu, anaknya yang laki-laki ya, adiknya Suci itu. Aneh lah pokoknya. Tapi setiap kali bangun kondisinya Suci itu selalu marah. Jadinya marah ke, ganti lagi nih objeknya, bukan marah doang tapi curiga ke ibunya, curiga ke suaminya. Terus suatu ketika di mimpi lagi dia curiga ke bapaknya. Jadi bapaknya tuh kayak ternyata di mimpi itu kayak gini, tolong, nah itu mimpi yang paling kuat. Bapaknya tuh kelihatan ngedatengin tantenya, ngomong kayak gini, tolong masukin nama Suci ke list penerima warisan gitu. Oh ya nggak boleh gitu loh, Suci kan udah di sini, udah tinggal sama mbah, tinggal sama ibu. Berarti kan yang ngomong kan bapaknya Suci ya, tinggal sama ibu di sini. Ya Suci itu layak dapat warisan. Itu di mimpi loh. Jadi kayak dapat gambaran seolah-olah bapaknya itu yang maksain. Kenapa? Supaya warisannya itu double. Nanti begitu Suci dapat mau diambil gitu. Itu perasaannya Suci nggak deket ya sama orang tuanya, kan dia deketnya sama neneknya. Sama tantenya ya deket karena serumah. Tapi di situ selain dia membenci orang tuanya, dia juga jadi benci tantenya. Jadi di rumah itu mimpinya itu kayak ngasih tahu gitu loh. Entah bener entah tidak. Jadi pas bangun kondisinya marah. Nah suatu ya dapat telepon lagi. Kali ini yang nelpon orang tuanya. Ini kami mau berkunjung ke rumahmu, yang rumah kontrakanmu yang di Maos. Ibunya nelpon gitu. Suci langsung, wah ini nih, aku mau konfirmasi nih, aku mau apa ya istilahnya ya, mau marah gitu, mau membuktikan apa yang aku mimpikan gitu. Jadi bener dibiarkanlah orang tuanya datang ke ininya ya, datang ke rumahnya. Begitu datang, Suci tuh sambutannya sinis, pokoknya wah bodoh amat lah rumah kayak gitu. Jadi kamu kok gitu sambutannya ke orang tua gitu, kok kamu sikapnya kok dingin sih gitu, kamu gak seneng ya didatengin bapak ibu. Terus Suci ngomong gini, motong perkataan, kalian tuh kesini cuma mau bahas warisan kan, gitu. Bapak ibunya ya entah bener enggak, oh enggak, mau berkunjung kok, kan kamu baru tinggal di sini kayak gitu, baru adaptasi lah ya, kita datang orang kita juga bawa oleh-oleh. Enggak usah, kalian tuh kesini cuma mau bahas warisan kan. Jadi tuh mulailah kayak sikapnya Suci itu berubah. Suaminya juga ngerasa ada yang aneh nih kayaknya deh, kenapa ya kayak gitu kan. Nggak sampai di situ, suaminya nggak cuma sampai dicuriga doang. Dia ini cerita nemuin si Silvi, temen bidan yang lain, entahlah di lain kesempatan lah, mungkin setelah, pokoknya itu kunjungan orang tuanya tidak berjalan mulus, dimarahin aja. Pokoknya sampai ada ini kok, sampai teriak-neriakin bapaknya, aku nggak mau ya bapak masukin nama aku di daftar penerima warisan kayak gitu. Ya bapaknya ya bingung apa, pokoknya marah aja bawaannya. Tapi nanti agak belakangan ya saya ceritanya. Nah ini terus terpisah, suaminya itu nemuin Silvi, kok istriku berubah ya, itu di kerjaan kayak gimana ya kondisinya kalau di pekerjaan? Biasa aja sih kayak gitu, nggak ada kejadian apa-apa kayak gitu. Tapi aku ngerasa sekarang dia aneh, dia sekarang kayak jadi bisa, kayaknya dia mempengaruhi dia gitu. Apa dari pekerjaannya, ya simpel lah pemikiran suaminya, ini apa dari pekerjaannya kayak gitu. Malah si Silvi bilangnya kayak gini, tapi jujur aja emangnya
yang disampaikan, kayak gini ding nanya, Silvinya nanya, emangnya si Suci itu ke sampean ngomong apa aja mas kayak gitu. Ya pokoknya dia ke aku jadi marah kayak gitu. Terus emangnya si Suci cerita apa aja ke kamu Silvi gitu. Silvi cuma cerita kalau kamu tuh, nah ini kan dari awal si Suci nggak nyeritain apa amarahnya, meluapkan amarahnya tentang suaminya ya, ke suaminya bahwa lu berangkat pagi mau nyeleweng ya, enggak nih. Jadi dari awal nih nggak ada narasi itu ya. Suaminya malah baru dengar dari Silvi. Soalnya Suci pernah nanya ke aku, kalau suamiku nyeleweng lagi kayak gimana, nyeleweng itu gimana, soalnya aku baru nikah kayak gitu. Suaminya bingung. Dalam ya saya nggak tahu lah hatinya suaminya, tapi akhirnya ya ini randomly secara acak Suci kembali dimimpiin tentang suaminya. Neneknya lagi ngasih tahu, Dok, besok Mbah minta beliin kendit itu apa ya, kendit stagen itu korset. Nah kalau sekarang korset, stagen tahu kan. Jadi Mbah minta beliin stagen. Di mimpi itu Suci itu kondisinya masih SMA lagi. Jadi selalu mimpinya itu kalau ketemu neneknya, yang terutama yang berkaitan dengan suaminya, Suci itu dalam kondisi masih SMA, remaja gitu. Oh iya gitu, mbahnya udah terbaring nih. Di mimpi itu mbahnya terbaring, aku minta tolong beliin stagen dong. Oh iya mbah gitu. Berangkatlah si Suci. Pada saat berangkat membeli stagen itu familiar, karena di dalam mimpi itu settingnya itu kayaknya direkonstruksi dari ingatan. Karena dia lihat, katakanlah nih, itu settingnya dia apal. Ini kan pasar di kecamatan gitu, dia apal. Dan refleks di mimpi itu dia tuh kedatang ke toko stagen. Nah di situ dia ketemu anak perempuan yang ngelayanin si Suci itu, perempuan yang dia kenal waktu mimpi pertama naik biang lala. Kayaknya kenal kayak gitu. Kok aku kayak pernah lihat ini ya. Terus dia tanya, saya mau beli stagen tapi saya mau nanya, apa kamu kenal sama suami saya kayak gitu. Oh, suami kamu yang ngajak kenalan saya di mimpi lo ya. Terus Suci ku bangun. Ini terus dia langsung apa ya bahasa Jawanya tuh menggaduk-gadukkan apa ya, mencoba menyulam poin-poin setup tadi, fakta-fakta yang dia dapatkan dari mimpi. Suamiku pagi-pagi berangkat ngambil barang di stokis lah aslinya apa ya, gudang rapat, gudangnya gitu, di gudang terus baru disebarin. Kayaknya gudangnya jangan-jangan yang di pasar kecamatan. Tanya langsung, Mas aku mau nanya, emang gudang tempat kamu ngambil barang di mana? Di kecamatan, di pasar. Oh ya udah, ini suaminya udah mulai deg-degan. Nah, Suci hari itu nggak masuk kerja, berangkat kerja, suaminya udah berangkat, dia tuh nyusul. Dia bener-bener merekonstruksi apa yang ada di mimpinya. Dia jalan sampai kemudian bener loh ketemu tempat yang ini gue familiar, orang pernah kesini gitu. Terus ada ya kayak semacam gudang lah istilahnya, kayak sekarang Alfamidi kali ya, bukan Alfamidi, apa tuh yang grosir gitu loh. Disamperin langsung ketemu si perempuan itu persis seperti di mimpinya. Ini astral, ini mbahnya nih, si arwah mbahnya nih kayak ngasih tahu gitu. Maaf saya nanya gitu, kenal orang ini nggak, namanya ini ya gitu. Iya kenal. Oke, dicatat lah sama si Suci. Oke, berarti suami saya kesini kan? Iya benar gitu. Diamati ini perempuan. Pokoknya dikasih di momen itu, saya nggak tahu detailnya, tapi pokoknya teman saya cerita gini. Itu ketika si Suci datang ke tempatnya suaminya ngambil barang, ketemu sama perempuan itu. Jadi kayak kecurigaannya makin menjadi-jadi. Nah, begitu pula berikutnya ketika dia dimimpiin lagi soal yang tadi, yang orang tuanya masukin list Silvi itu, listnya si Suci itu. Si Suci akhirnya maksain ke budinya gini, oke nggak apa-apa, aku masukin ke daftar penerimanya kayak gitu. Oh iya nanti buat biar nanti kalau pas bapakku mau ngambil bagianku mau tak bantah kayak gitu. Di mimpi itu ketika dia mengambil keputusan itu ke bulenya, neneknya tuh datang ke mimpinya lagi persis seperti mimpi yang pertama. Suci ngapain, kan nenek udah bilang nggak usah ikut-ikutan. Nek mbah, saya ikut ini untuk membuktiin aja kalau aku tuh emang dibuang lah ibaratnya sama orang tuanya. Aku tuh dibuang kan, aku tuh tinggal sama mbah itu karena orang tua aku tuh
kayaknya belum siap beranak apalah ya gitu kan ya gitu. Terus mbak tuh gak usah ngelindungi orang tuaku ya gitu, mbak tuh kan tersiksa ya gitu, disiksa mereka gini-gini. Mbahnya itu di mimpi itu loh ya, kok malah berubah karakter jadi kayak semacam iya gitu yes, pokoknya sekarang kamu ikuti kata hatimu aja. Udah ya sampai saat itu. Terus randomly pada saat siang-siang dia ketemu Sylvie, teman bidan yang lain, dia terus akhirnya ini random, saya nggak tahu apa triggernya, tapi intinya dia cerita sebetulnya gini triggernya. Sylvie tuh nanya, kamu udah katakanlah udah 2 bulan di rumah itu, kamu ngalamin kejadian aneh nggak? Enggak ngalamin kejadian aneh. Satu-satunya kejadian aneh yang aku alami itu hari pertama doang. Oh, apa kejadian anehnya? Nah, itu baru diceritain. Kan dari kemarin dipendam, gak boleh diceritain sama suaminya kan, karena takut si Suci ini akan dikira aneh gitu loh, freak lu kayak gitu, lu jangan-jangan halu lu, masa bidan halu kayak gitu loh, kira-kira larangan suaminya. Tapi itu nggak kuat lagi, aku ngalamin kejadian aneh. Apa kejadiannya? Aku didatengin orang, ibu-ibu itu minta tolong aku buat bantu kelahiran anak perempuannya. Hah? Serius? Iya gitu. Kamu ingat gak ciri-cirinya? Sylvie nanya dong. Ingat, ibu-ibunya begini, digambarin lah ya. Terus si anak yang lahirin ini, perempuan yang lahirin ini pakai jarit apa segala macam. Itu aku sampai ngelahirin kok, dia begini udah sampai kelar. Sylvie langsung ngomong gini, kamu yakin itu orang kayak gitu. Nah itu yang aku aneh, soalnya begitu aku beres ngelahirin, aku ngambil selimut buat istilahnya ya, buat ngeberesin, bantu si adik bayinya nggak kedinginan, aku ambil payung, aku balik-balik ke lokasi udah nggak ada. Si Sylvie langsung bilang gini, aku mau cerita sama kamu nih Suci, tapi kamu sebelumnya gini sih Suci, kamu nyangka aku gila ya? Enggak, aku mau cerita kamu nih. Jadi beberapa ini udah cerita lama banget. Jadi aku sebelum begitu nyampe ke sini pun di tempat ini, aku udah dikasih cerita, nanti kalau ada kejadian aneh, ada orang minta bantu lahiran, jangan dibantu kalau aneh kondisinya gitu. Loh kenapa? Soalnya kalau kayak gitu, itu yang datang buat melahirkan itu hantu. Gak percaya dong Suci. Ya maksudnya bukan gak percaya, maksudnya aku butuh konfirmasi lebih nih. Memang benar aneh kejadiannya, Bang, hilang kok. Aku juga merasa berhalusinasi, tapi aku nyata bantuin sampai lahir. Serius kamu bantu sampai bayinya keluar? Iya, sampai keluar. Jadi itu kejadian udah lama banget. Dulu tuh ada orang nggak mampu datang dari desa mana lah ya, itu datang buat kelahiran ke desa itu. Zaman dulu banget nih ceritanya, mungkin zaman Bu Nurnya itu masih muda. Itu kosong rumahnya, jadi lagi kosong, nggak ada siapapun. Pendarahan si anaknya pokoknya meninggal seibunya, yang mau melahirkan itu anak bayinya mati, yang melahirkan juga mati. Tapi di situlah katakanlah mungkin di daerah sekitar situ, mungkin di depan itunya kali ya, di depan tempat melahirkannya kali. Si ibu-ibu yang menemani itu stres karena anaknya meninggal dengan cara mengenaskan. Terus sampai kemudian ia meninggal karena stres lah beberapa tahun kemudian. Itu jadi, tapi tidak jadi hantu dua-duanya, tidak terus jadi Kunti misalnya, enggak tuh, ya hilang aja ceritanya. Tapi muncul nanti sewaktu-waktu menghantui bidan yang ada di situ, ada di bidan baru lah katakanlah gitu. Tapi itu cerita udah lama sekali, mungkin bahkan peristiwa itu terjadi jauh sebelum Bu Nurnya ini bener-bener kayak jadi klinik. Mungkin dulu masih rumah biasa. Itu cerita jadul banget. Nah terus kan Suci ngerasa, sebentar, ini aku bantuin dia loh sampai kelar gitu. Jadi si hantu ini merasa terbantu kali ya. Nah akhirnya terjadi sebuah kesimpulan. Ini setelah kontemplasi lama, sampai kemudian ini saya persingkat ya. Jadi ceritanya intinya adalah benar, suaminya akhirnya ketahuan. Emang benar suaminya tuh ketahuan itu lagi jalan sama si cewek yang Suci temuin di tempat grosir. Ketahuan lah, entah dilaporin entah apa. Jadi mimpi itu gak bohong, bener kejadiannya. Sama halnya dengan bapaknya. Jadi untuk membuktikan nih bapaknya benar masukin yang maksa masukin namanya,
dibuktikan dengan, dan benar akhirnya Suci mau, udah aku mau masukin namanya dan dapat warisan akhirnya. Jadi setelah dirembuk sama ahli yang ngurusin warisan, Suci akhirnya dapat. Dan bener loh, jadi bapaknya itu nyamperin, kamu kan tempatnya jauh, ini gimana kalau tanah ini bapak dulu yang ngerawat, yang nanemin sawahnya, yang nanemin padi atau apalah. Wah, Suci marah lah pokoknya. Enggak, ini emang siasat kan, maksudnya emang bener. Jadi kan dengan cara begitu orang tuanya dapat harta lebih. Di ujung-ujung dia kan jadi bertanya-tanya ya, kok bisa aku bukan anak indigo? Ini Suci cerita ke teman saya yang nyeritain ini ke saya kan bukan anak indigo, kok saya bisa dapat gambaran ini yang ternyata awalnya tuh cuma mimpi, lama-lama jadi nyata gitu, itu beneran terjadi. Terus jawabannya gini, teman saya ini kayak mengkonsultasikan ke orang lain yang mungkin ngerti ya, terus ngomong kayak gini, yang ya katakanlah misalnya nih teman saya ini konsultasinya ke Mas Damar kayak gitu. Damar terus ngomong, itu rasa terima kasihnya hantu yang waktu ini minta bantuan lahiran. Jadi kan inget gak, malam pertama sebenarnya Suci itu mimpinya mimpi neneknya biasa, mimpi kayak trigger biasa, mimpi jangan ikut-ikutan tentang warisan. Tapi di momen berikutnya dia kedatangan hantu itu, Suci udah baik hati sampai ngebantuin lahiran, yang mana itu tidak pernah terjadi dulu di dunia nyata. Dia ngebantuin di dunia hantu itu sampai beneran bayinya lahir. Mungkin seneng kan hantunya, terus ngasih rasa terima kasihnya dengan membuka cakrawala astralnya Suci dan memberitahu lewat mimpi, yang kemudian neneknya yang diizinkan masuk untuk ngasih tahu semuanya. Itu sih kesimpulannya. Jadi bisa jadi ya kayak gitu. Saya lupa ujung-ujungnya, kalau nggak salah sih pada akhirnya warisan itu tetap diambil, Suci ngambil garapan, terus tapi suaminya akhirnya tetap mereka bareng, maksudnya nggak bercerai, tetap bareng terakhirnya. Tapi kemudian suaminya minta maaf lah gitu. Jadi kayak nggak, tadinya cuma mau sampai selingkuh kayaknya, jadi belum sampai selingkuh beneran nih, tapi kemudian di warning Suci kayaknya dapat kemampuan astral itu, suaminya juga takut kali ya, akhirnya diputuskan untuk ya udah gua nggak terusin lah perselingkuhan atau permainan cinta ini, nggak diterusin, dia tetap setia. Kondisi itu cerita ini diceritakan waktu si Suci ini udah punya anak. Jadi sebetulnya ini ceritanya udah lama, sampai kemudian dia pindah, udah nggak di Maus, dia pindah lagi, tapi nggak jauh-jauh, di Majenang apa ya terakhirnya, sampai kemudian punya anak, udah berkeluarga ini. Nama Suci disamarkan nama Silvi, juga ngarang saya. Sisanya cerita ini saya dengar dan sudah saya ramu supaya lebih enak didengar. Itu aja cerita yang bisa saya sampaikan sekarang. Panjang ya, kan banyak yang minta, Mas panjang aja nggak apa-apa. Ya udah, ini yang lumayan panjang, nggak terlalu serem, tapi ini menarik buat saya ceritakan. Jangan lupa teman-teman buat gabung di Discord dan tetap dukung Webtoon Kemala supaya nanti season 3-nya bisa lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.